Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini soal nomor 2, masih dari tahun yang sama, soal UAS Ganjil tahun 2021-2022. Dan ini tidak ada yang sama kayak video sebelumnya ya, jadi nggak ada yang bisa di skip. Kita coba nomor 2A. Di sini kita punya D kuadrat minus D, Y sama dengan EX sin X. Gini ya. Nah, oke. Ini adalah bentuk persamaan diferensial yang linear dan non-homogen. Maka karena non-homogen, berarti kita perlu menghomogenkan dia dulu. Maksudnya begini. Ini aku tulis lagi. Penyelesaiannya nanti akan berupa Y sama dengan YC plus YP. Nah, step 1 kita harus nyari YC dulu. Caranya gimana? Caranya adalah, ini kan bagian QX ya. Nah, kita harus menganggap QX ini sebagai 0. Ya, jadi nanti akan menjadi seperti ini. D kuadrat minus DY sama dengan 0. Nah, kemudian kita ubah menjadi Fm sama dengan M kuadrat minus M. Nah, dari sini bisa kita cari akarnya ya. M kuadrat minus M sama dengan 0. M min 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan M1 sama dengan 0 dan M2 sama dengan 1. Nah, ini adalah akar real berbeda. Maka nanti YC-nya akan menjadi C1 E pangkat 0 kali X ditambah C2 E pangkat X. Ini sama hasilnya C1 plus C2 E pangkat X. Gini ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita cari YP. Nah, bagaimana mencari YP? Kita lihat di QX-nya. Di sini kita lihat QX-nya itu ternyata ada eksponen dan trigonometri. Jadi QX adalah eksponen dan trigonometri. Oke. Karena eksponen dan trigonometri, pertama kita lihat yang E pangkat X dulu. E pangkat X ini dia koefisien X-nya kan 1. Berarti 1 pada E pangkat X. Nah, 1 ini kita cek dulu apakah dia termasuk akar dari E pangkat X, akar dari Fm atau bukan. Dan ternyata 1 itu adalah akar dari Fm ya. 1 pada E pangkat X adalah akar dari Fm. Maka kalau misalkan ada kondisi seperti ini, YP1-nya, karena nanti ada 2 ya, YP1-nya adalah AXR E pangkat X, di mana R adalah pengulangan 1 pada M. Di sini kan 1 hanya ada 1 kali aja. Berarti YP1-nya sama dengan AX E pangkat X. Gini aja. Nah, kemudian yang kedua, kita cek. Karena dia adalah trigonometri, berarti kita lihat apakah di YC itu ada trigonometri atau tidak. Ternyata di YC tidak ada trigonometri sin apa yang tadi? Sin X ya. Ternyata di YC nggak ada sin X ataupun cos X. YC tidak memiliki sin X atau cos X. Maka nanti YP2-nya adalah B cos X ditambah, ini biar beda ya, aku pakai E sin X. Nah, biar beda-beda. Oke, maka nanti YP-nya bagaimana? Kita lihat di atas. Dua fungsi tadi dihubungkan dengan perkalian. Berarti yang di bawah juga perkalian. YP1 dikali YP2. Gitu. YP1-nya apa? YP1-nya AX E pangkat X
Terus YP2-nya B cos X plus E sin X. Nah, gini ya. Oke. Mungkin X-nya bisa aku masukin ya. Jadi AE pangkat X BX cos X plus EX sin X. Gini YP-nya. Nah, ini panjang banget ya. Jadi ini kayaknya yang BX cos X sama EX sin X bisa aku ini aja sih. Bisa aku sikat aja lah ya. Jadi aku bikin permisalan. Misalkan U itu adalah BX cos X ditambah EX sin X. Nah, maka kan tadi di persamaan diferensialnya itu D sampai D kuadrat ya. Berarti ini diturunkan 2 kali. Turunan pertamanya, oh lihat ada X sama cos X. Berarti kita pakai aturan UV ya. Kita kasih warna yang beda. Nah, ini pakai UV, ini juga pakai UV. Kita fokus yang ini dulu. Ini jadinya nanti B cos X. Kemudian dikurangi BX sin X. Kemudian untuk yang satunya adalah E sin X ditambah EX cos X. Nah, ini bisa kita jadikan satu dulu. B plus EX cos X ditambah E minus BX sin X. Nah, gini ya. Ini untuk U aksennya. Nah, bagaimana kalau U double aksen? Kalau U double aksen ya kita turunkan lagi. Oke. Ini pakai UV juga. Yang ada dalam kurung ini kita turunkan dulu. Ini jadinya E cos X. Karena ini E cos X. Kemudian ditambah. Oh sorry, karena ini cos berarti kalau kita turunkan jadi min ya. Minus B plus EX sin X. Nah, yang ini ditambah. Kalau misalkan kita turunkan yang E min BX ya. E min BX ini kalau misalkan kita turunkan tuh jadinya kan min B. Nah, ini bisa aku tulis min B sin X. Gitu ya. Ditambah E min BX cos X. Nah, kembali kita campur lagi ya. Nah, kita campur lagi. Jadi 1 E plus E min BX cos X ya ditambah minus B minus B plus EX sin X. Maka nanti kita dapat U double aksennya itu 2E minus BX cos X. Terus ini ditambah minus 2B minus EX. Mungkin kalau misalkan ada koreksi, itu sampaikan aja ya. Kalau misalkan ada koreksi, barangkali dari aku ada yang salah. Nanti bisa bikin koreksinya gitu. Oke, ini kita udah dapat U aksen sama U double aksen. Nah, ini YP bisa aku ubah jadi AE pangkat X dikali U gitu ya. Nah, YP aksennya nanti jadi bagaimana? YP aksen berarti ini sama pakai UV itu ya. Jadinya AU aksen E pangkat X ditambah AU E pangkat X. Kemudian Y double aksen. YP double aksen. Nah, ini nanti jadinya AU double aksen E pangkat X ditambah AU aksen E pangkat X ditambah AU aksen E pangkat X ditambah AU E pangkat X. Ini bisa disederhanakan ya, jadi AU double aksen E pangkat X plus 2 AU aksen E pangkat X plus apa ini? Plus AU E pangkat X. Kita kembali ke ininya.
persamaan diferensialnya. Nah, di sini persamaan diferensialnya tadi d kuadrat minus dy sama dengan berapa tadi? Sama dengan e pangkat x sin x. Nah, yang d kuadrat ini d kuadrat yp ya. D kuadrat yp min dyp sama dengan e pangkat x sin x. Oke. Nah, ini kita masukkan d kuadrat yp-nya. D kuadrat yp itu AU double aksen e pangkat x plus 2AU aksen e pangkat x plus AU e pangkat x dikurangi. Ini aku langsung aja AU aksen e pangkat x minus AU e pangkat x sama dengan e pangkat x sin x. Ini hilang ya, hilang. Sisa 2. AU aksen double aksen plus AU aksen e pangkat x. Ini udah dikurangi ya. Oke. Itu sama dengan e pangkat x sin x. Nah, ini AU double aksen e pangkat x. Oke, ini e pangkat x bisa aku keluarkan ya. Jadi tinggal u double aksen plus u aksen dikali a e pangkat x sama dengan, ini aku puter, sin x e pangkat x. Nah yang u aksen sama u double aksen kita keluarkan dulu aja ya. Jadinya kita munculkan lagi 2e min bx cos x ditambah minus 2b min ex sin x ditambah apa ini? Tambah apa ini tadi? B plus ex cos x ditambah e minus bx sin x. Nah, ini kita tutup. Seret. Dikali a e pangkat x sama dengan sin x e pangkat x. Ini yang cos kita jadikan 1, yang sin kita jadikan 1 ya. Nah, kita yang ini cos dulu aja. Ada 2e minus bx ya. 2e minus bx. Terus ini ditambah b ditambah ex ya, oke. Cos x plus dalam kurung min 2b minus ex ditambah e minus bx. Ini yang sin x. A e pangkat x sama dengan sin x e pangkat x. Nah, ini udah kita kelompokkan, kita rapikan. Yang ini kita sendirikan, yang ada x-nya, min b plus e x plus 2e plus b cos x. Ya, udah cocok ya. Oke. Ditambah ini minus e minus b x plus e minus 2b sin x kali a e pangkat x sama dengan sin x e pangkat x. Nah, di sini udah bisa kita cocok-cocokkan. A e pangkat x itu sama dengan e pangkat x. Ini bisa kita coret sehingga a-nya ketemu 1. Masalah selesai. Kemudian kita cocokkan sama yang sin ya. Nah, di sini sinnya itu cuma 1 gini aja ya. 1 itu aja. Jadi ini berarti min e min b x itu sama dengan 0 ya. Maka ini bisa kita coret jadi nanti min e-nya itu sama dengan b. Gitu ya. Nah, kita fokus ke yang kedua. E minus 2b sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Kenapa kok ini bisa 0? Sin x-nya itu kan sebenarnya bisa kita jabarkan jadi seperti ini. 0 kali x ditambah 1. Gitu ya, sin x.
Nanti kan akhirnya 0 tambah 1 jadinya sin X gitu. Nah, lanjut. Ini tadi B-nya kita substitusi. E plus berapa ini berarti? E plus 2E sama dengan 1, maka E-nya nanti ketemu sepertiga. Gitu. Maka nanti kita balik sini, B-nya ketemu minus sepertiga. Gitu. Nah, dari sini ini kita bakalan nemu, tadi kan YP-nya itu sama dengan berapa tadi YP-nya? AE pangkat X B cos X ditambah E sin X. Gini ya. E sin X. Mana tadi? E sin X. Oke. Nah, sekarang kita masukkan YP-nya. Tadi A-nya 1, E pangkat X. Terus di sini minus sepertiga cos X. Ditambah sepertiga sin X. Ini. YP-nya ketemu. Nah, tinggal kita gandeng. Kita kan YC plus YP. Nah, YC plus YP. Tadi YC-nya itu dapatnya berapa tadi? C1 plus C2 E pangkat X ya. Kemudian kita lanjutkan plus E pangkat X minus sepertiga cos X plus sepertiga sin X. Ini Y. Nah, maka kita dapatkan solutionnya adalah seperti ini. Itu ya. Oke. Itu untuk nomor 2A ya. Mungkin untuk nomor 2B kita pisah aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya.